Manusia tempat salah dan lupa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Karena kerap berbuat salah dan lupa inilah, kadang kita sebagai manusia melupakan nikmat Allah yang tak akan mampu dihitung angka, dikalkulasi secara kuantitatif, dan dibilang dengan rumus matematika. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan itu dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 34. Lupa terhadap nikmat Allah dapat mengakibatkan lahirnya perilaku salah dengan cara mendustakan apa yang diberikannya. Dalam perspektif psikologi Islam, hal ini terjadi karena kita memiliki kebutuhan hidup yang dikendalikan hawa nafsu sehingga tidak pernah merasa puas. Terkadang kita selalu merasa tidak puas dengan nikmat dari Allah karena nafsu duniawi yang tertanam dalam diri sangat kuat. Tak heran jika kita mendapatkan rezeki berupa kekayaan berlimpah, kerap menginginkan kekayaan itu semakin berlimpah dan bertambah. Perilaku rakus, kalau kita umpamakan seperti kerakusan Fir'aun terhadap kekuasaan, yang mendapatkan madarat sosial dengan cara terasing dari lingkungan karena hidupnya selalu dikendalikan motif duniawi. Kekayaan pun hanya untuk pribadi dan tak sudi berbagi dengan sesama manusia. Inilah yang disebut sebagai pendusta nikmat, yang tak pernah puas dengan nikmat dari Allah. Di dalam Al-Quran, secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepada orang-orang kaya yang serakah dan hidup bermewah-mewah atau mutrafun, bahwa mereka akan ditimpa kehancuran. Secara historis, ayat tersebut menyindir para pemuka orang-orang Mekah kaya raya pada saat itu. Di dalam surah yang lain, misalkan surah Al-Fajr ayat 17-20, dijelaskan mereka banyak menduduki kursi kekuasaan di Mekah pada masa pra-Islam, sehingga Mekah saat itu pantas disebut mirip negara plutokratif atau di mana pemerintahannya ialah orang-orang kaya. Kenikmatan di dunia hanya bersifat sementara. Ia hanya mampu membuat kita tertawa beberapa saat lalu mengingkari nikmatnya kembali. Karena itu, agar kita tidak termasuk sebagai pendusta nikmat, Islam selalu mengajarkan untuk saling berbagi, menolong dan membantu sesama apabila mereka kelebihan harta agar hidup kita tak terasing secara sosial. Atas dasar itulah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendirikan lembaga bernama Baitul Mal agar kekayaan mampu didistribusikan dan dikelola untuk kepentingan rakyat miskin. Dari beberapa departemen di Baitul Mal terdapat departemen jaminan sosial yang bertugas memberi dana bantuan pada fakir miskin. Jadi pendirian Baitul Mal tak sekedar alasan teritorial semata, di mana kekuasaan Islam semakin meluas, tapi untuk mendistribusikan kesejahteraan atau nikmat dari Allah kepada rakyat miskin. Dengan mendistribusikan melalui gerakan tersebut, misalnya dengan zakat, infak, dan sedekah atau wakaf, tentunya umat Islam akan terhindar dari label mutrafun, orang kaya yang serakah. Sebab zakat, infak, sedekah, wakaf dapat membersihkan diri dari keserakahan terhadap dunia, sehingga tercipta suatu kondisi di mana kekayaan tak menjajah diri. Dengannya pula, keadilan dan kesejahteraan negara akan menjadi milik semua rakyat.